Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indriani dengan NIM 220321. Saya dari kelas RA1 Manajemen dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya dari semester 4. Di sini saya akan memaparkan materi tentang keorganisasian dengan dosen pengampu Bapak Ade Faisal Maftuhi SEMM. Materi yang pertama yaitu tentang perilaku organisasi adalah bidang studi yang mengkaji di mana individu dan kelompok berperilaku dalam sebuah organisasi. Nah, dengan tujuan untuk memahami, memprediksi, dan mempengaruhi perilaku manusia dalam konteks organisasi untuk meningkatkan efektivitas organisasi tersebut. Nah, di sini juga ada beberapa konsep dasar dalam perilaku organisasi. Yang pertama itu ada yang namanya individu dalam organisasi. Nah, pada individu organisasi ada 4 konsep, yaitu ada yang pertama ada kepribadian, kedua ada persepsi, yang ketiga itu ada sikap, dan yang keempat itu ada motivasi. Terus yang kedua itu ada yang namanya kelompok dalam organisasi. Nah, berikut dalam organisasi ada beberapa aspek, yaitu yang pertama ada dinamika kelompok, yang kedua ada peran dan norma, yang ketiga ada kepemimpinan, dan yang keempat ada konflik dan negosiasi. Nah, di situ juga lalu yang ketiga ada yang namanya struktur organisasi. Yang pertama itu ada desain organisasi, yang kedua ada budaya organisasi. Selanjutnya yang keempat ada proses dalam organisasi. Yang pertama itu ada komunikasi, yang kedua itu ada pengambilan keputusan, dan yang ketiga itu ada kepuasan kerja dan keterlibatan karyawan. Yang kelima yaitu perubahan dan pengembangan organisasi. Nah, jadi yang pertama itu ada yang namanya manajemen perubahan. Yang kedua itu ada pengembangan organisasi. Jadi biasanya kita memahami konsep-konsep dasar perilaku organisasi ini membantu seorang manajer dan pemimpin organisasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik. Nah, terus kayak yang meningkatkan produktivitas dan mencapai tujuan organisasi yang kita inginkan untuk kedepannya. Nah, dari yang kedua yaitu teori perilaku dan model perilaku organisasi adalah konsep penting dalam manajemen dan psikologi organisasi yang membantu memahami, memprediksi, dan mempengaruhi perilaku individu serta kelompok dalam konteks sebuah organisasi. Nah, di sini juga ada beberapa pendekatan utama dalam teori perilaku. Yang pertama itu ada teori pembelajaran sosial atau social learning theory, diajukan oleh seseorang. Teori ini menekankan pentingnya belajar melalui observasi dan modeling. Yang kedua, behaviorisme, yaitu sangat berfokus pada perilaku yang dapat diamati dan diukur serta hubungan antara rangsangan atau stimulus dan respon. Nah, yang ketiga itu ada teori conditioning klasik. Jadi teori ini juga menggambarkan bagaimana perilaku dalam mempelajari melalui asosiasi antara stimulus netral dengan stimulus yang bermakna. Lalu ada juga model perilaku organisasi atau organizational behavior models. Nah, jadi model perilaku organisasi ini adalah kerangka kerja yang membantu memahami bagaimana individu dan kelompok berperilaku dalam organisasi. Terus juga ada berikut beberapa model perilaku organisasi. Nah, yang pertama itu ada yang namanya model autokratis. Nah, terus yang kedua itu ada model kustodial, yang ketiga ada model pendukung, dan yang keempat ada model partisipasi. Nah, dari sini ada penerapan dalam organisasinya, yaitu yang pertama ada analisis perilaku. Jadi, memahami perilaku karyawan melalui teori dan model ini membantu manajer menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Terus yang kedua ada pengembangan kepemimpinan. Jadi, mengetahui berbagai teori perilaku dan model organisasi juga membantu dalam mengembangkan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan pegawai. Terus yang ketiga itu ada yang namanya strategi pengelolaan. Salah satunya sumber daya manusia, strategi yang didasarkan oleh pemahaman mendalam tentang perilaku karyawan yang cenderung itu lebih yang namanya efektif dalam jangka panjang. Dengan memahami teori perilaku dan model perilaku organisasi, manajer dan pemimpin dapat lebih efektif dalam mengelola tim, memotivasi karyawan, dan mencapai tujuan organisasi secara efisien. Materi yang ketiga yaitu tentang perilaku individu dan perilaku kelompok yang berpengaruh terhadap sebuah organisasi. Nah, yang pertama itu ada perilaku individu dalam organisasi. Nah, yang pertama ada pengertian perilaku individu. Perilaku individu itu jadi merujuk pada bagaimana seseorang atau individu bertindak dan berinteraksi dalam lingkungan kerja. Terus perilaku ini juga berpengaruh oleh berbagai faktor seperti kepribadian, sikap, persepsi, motivasi, dan emosi. Terus ada dampak perilaku individu terhadap organisasi. Nah, yang pertama ada kinerja. Terus ada kepuasan kerja, hubungan antara karyawan. Terus yang kedua itu ada perilaku kelompok dalam sebuah organisasi. Jadi perilaku kelompok itu ibaratnya misalkan individu itu berinteraksi dan
berfungsi bersama untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Terus hal ini juga melibatkan dinamika kelompok, terus ada komunikasi, kepemimpinan, dan norma kelompok. Di sini juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi yang namanya perilaku kelompok. Yang pertama itu ada struktur kelompok. Jadi termasuk ukuran kelompok, peran dan tanggung jawab. Terus yang kedua ada norma kelompok. Jadi mereka tuh aturan atau standar berlaku yang diterima oleh anggota kelompok. Terus ada kohesi kelompok. Jadi tingkat dan kesatuan dan solidaritasnya itu di antara anggota kelompok bagaimana. Terus ada konflik. Jadi ketidaksepakatan atau perbedaan yang dapat mempengaruhi dinamika dan kinerja kelompok. Terus yang kelima itu ada kepemimpinan. Jadi gaya dan efektivitas itu dalam mengarahkan dan memotivasi anggota kelompoknya itu dari pemimpin. Nah, dari dampak perilaku kelompok terhadap organisasi, yang pertama itu ada yang namanya efektivitas tim. Terus yang kedua ada inovasi. Yang ketiga itu ada kepuasan dan motivasi. Nah, yang keempat itu ada konflik dan resolusi. Jadi perilaku individu dan kelompok itu sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dan efektivitas organisasi. Kenapa? Karena memahami dan mengelola perilaku ini dengan baik dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif, terus inovatif dan harmonis. Materi yang keempat itu ada motivasi dan penerapannya dalam organisasi. Jadi motivasi sendiri adalah dorongan yang mengarahkan, menggerakkan dan mempertahankan perilaku seorang menuju pencapaian tujuan tertentu. Nah, dalam konteks organisasi, motivasi juga sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap kinerja, terus produktivitas dan kepuasan kerja karyawan. Terus ada beberapa penerapan dalam motivasi organisasi. Yang pertama itu ada yang namanya pengakuan dan penghargaan. Terus ada yang namanya juga kondisi kerja yang baik. Terus yang ketiga itu ada pengembangan karir. Yang keempat itu ada tujuan yang jelas dan tantangan. Terus yang kelima itu ada keterlibatan karyawan. Terus yang keenam itu ada keseimbangan kehidupan kerja. Yang ketujuh itu ada kompensasi yang adil. Yang kedelapan itu ada kepemimpinan yang inspiratif. Nah, jadi dengan yang namanya penerapan strategi ini, sebuah organisasi juga dapat menciptakan lingkungan kerja dan juga memotivasi sebuah karyawan untuk mencapai tujuan bersama dan berkontribusi secara maksimal. Materi yang kelima itu ada nilai sikap dan kepuasan kerja, yaitu adalah dua konsep yang sering dibahas dalam konteks manajemen sumber daya manusia dan psikologi organisasi. Nah, berikut ini ada yang pertama itu ada nilai sikap atau work attitude. Jadi nilai ini juga merujuk pada dimana kayak perasaan atau keyakinan dan kecenderungan individu terhadap aspek-aspek tertentu dalam lingkungan kerja mereka. Terus di sini juga ada yang namanya beberapa komponen dari yang namanya pertama itu kognitif atau keyakinan. Jadi afektif atau perasaan dan konatif atau kecenderungan ini bertindak. Terus di sini juga ada jenis-jenis. Jadi jenis-jenisnya itu adalah sikap kerja dapat mencakup berbagai hal. Contohnya seperti kepuasan kerja, terus ada komitmen organisasi dan keterlibatan kerja. Nah, yang kedua itu ada yang namanya kepuasan kerja atau kita bisa disebut dengan job satisfaction. Jadi kepuasan kerja ini juga bisa dilihat dari sejauh mana individu merasa positif atau puas dengan pekerjaannya. Terus mencakup perasaan tentang berbagai aspek juga. Contohnya seperti tugas, kondisi kerja, terus gaji dan hubungan dengan rekan-rekan kerja manajemen lainnya. Terus di sini juga ada yang namanya faktor-faktor. Jadi beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja juga meliputi karakteristik, contohnya pekerjaan, kompensasi, kondisi kerja, terus kesempatan untuk berkembang dan hubungan interpersonal. Jadi kayak kita memahami dan mengelola nilai sikap dan kepuasan kerja itu sangatlah penting. Jadi bagi organisasi ini untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan produktif yang pada akhirnya itu dapat membantu mencapai tujuan bisnis itu yang lebih efektif dan lebih besar lagi. Materi yang terakhir yaitu tentang membangun kerja tim yang efektif. Ini juga melibatkan beberapa aspek penting. Jadi berikut beberapa materi yang akan dipaparkan. Yang pertama itu ada tujuan bersama. Jadi jelaskan tujuan tim dengan jelas agar setiap anggota tim itu memahami arah dan fokus kerja mereka. Terus yang kedua itu ada yang namanya peran dan tanggung jawab. Jadi tentukan peran dan tanggung jawab setiap anggota tim agar tidak terjadi tumpang tindih atau kebingungan dalam pekerjaan. Terus ada yang ketiga itu ada yang namanya komunikasi terbuka. Jadi dorong komunikasi yang terbuka dan jujur di antara anggota tim. Terus berikan platform untuk berbagai ide, masalah, dan solusi. Terus yang keempat itu ada yang namanya pemahaman individu. Jadi kenali kekuatan, kelemahan, dan minat individu dalam tim. Terus yang kelima itu ada yang namanya keterampilan dan manajemen konflik. Jadi kita ajarkan
keterampilan dan manajemen konflik kepada anggota tim untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dengan konstruktif. Yang keenam itu ada yang namanya rencana kerja yang jelas. Jadi kita tuh harus buat rencana kerja yang jelas dengan batas waktu yang realistis. Yang ketujuh itu ada penghargaan dan pengakuan. Kita itu harus berikan penghargaan, terus pengakuan atas kontribusi dan pencapaian anggota tim. Terus yang ke-8 itu ada evaluasi dan pembelajaran. Jadi lakukan evaluasi secara teratur untuk mengevaluasi kinerja tim dan identifikasi area untuk perbaikan. Jadi di sini tuh kita dengan memperhatikan aspek-aspek ini, kita dapat membangun kerja tim yang efektif dan produktif. Nah, itulah dia pemaparan materi 1-6 yang membahas mengenai keorganisasian. Untuk itu terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.